Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat mengikuti ibadah bersama GKJ Biret Kinasih. Tema ibadah minggu ini adalah hati yang merasa rendah diri. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sundoyo SSI MBA. Jemaat disilakan bangkit berdiri. Marilah ibadah pada minggu ini kita awali dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 17 bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan dan keselamatan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Salam bagimu, damai Kristus besertamu.
Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Dia menciptakan kita istimewa, unik dan berbeda dari yang lain. Kita diciptakan untuk suatu tujuan bagi kemuliaan namanya. Terkadang apa yang kita rasakan dan alami membuat kita merasa kecil hati dan rendah diri. Karena apa yang terjadi tidak seperti gambaran dan harapan. Menyerahkan asa kita kepada Tuhan dan tetap melakukan yang terbaik, walaupun susah jalannya, adalah cara kita untuk menang terhadap rasa rendah diri yang kita alami. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 417 bait ke-3 dan ke-6. Serahkan pada Tuhan. Mari sekarang ini kita datang kepada Tuhan untuk mengaku kesalahan dan dosa kita di hadapannya. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami mohon pengampunan-Mu atas kehidupan yang kami jalani. Kalau dengan kondisi fisik kami merasa Engkau menciptakan kami dengan cara yang tidak adil. Dan apa yang ada dalam fisik kami merasa semuanya tidak baik. Dan itu membuat kami rendah diri menjalani kehidupan ini. Ampunkanlah kami kalau kami merasa Tuhan menempatkan kami di keluarga yang salah, sehingga kehidupan kami berada dalam situasi yang tidak mudah. Dan kami merasa apa yang menjadi kehendak-Mu sesuatu yang menyulitkan kehidupan kami dan kami meragukan cinta kasih-Mu. Ampunkanlah kami ya Tuhan, kalau kami merasa kehidupan kami ada banyak sekali kegagalan yang membuat kami tidak berani menjalani hidup, menentukan pilihan-pilihan dan meraih masa depan. Ampunkanlah kami kalau kami meragukan akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau serahkan semuanya ini untuk setiap hati kami yang bahkan tersembunyi dalam setiap lubuk hati kami yang terdalam. Di sana kami meragukan cinta-Mu, kami meragukan kasih-Mu, kami meragukan penyertaan-Mu, kami meragukan rancangan-Mu atas hidup kami. Ampunkanlah kami ya Tuhan. Kami mau serahkan ini semua dalam kasih penyertaan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita sekarang ini mengungkapkan penyesalan dosa kita. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 39, bait yang pertama dan yang ketiga, Ku diberi belas kasihan.
Disilakan berdiri. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari Filipi 2 ayat yang ke-8 yang demikian sabdanya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah dengan penuh syukur kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 36 bait pertama dan keempat. Dihapuskan dosaku. Mari sekarang ini kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini dalam ibadah ini, kami datang kepadamu menyatukan hati dan mendoakan setiap mereka yang merasakan luka hati karena kehilangan. Tuhan Allah yang menolong dan memberkati, Tuhan Allah yang menata kembali setiap keadaan dan dalam waktu menyusunnya dan memulihkan hati hamba-hambamu. Kami juga sekarang ini mau berdoa untuk mereka yang hatinya sedang dalam kesepian. Tidak ada tempat untuk berbagi kesedihan, tidak ada orang untuk berbagi pengalaman, tidak ada orang yang bisa diajak berbagi kebahagiaan. Dan mereka yang sungguh-sungguh merasakan kesepian karena merasa mereka sendiri yang harus menanggung banyak hal dan tidak ada orang lain yang menolong mereka. Kami mengingat mereka ya Tuhan, yang sekarang ini sedang terpuruk dalam situasi menyalahkan diri sendiri, mereka yang sedang dalam kehidupan, yang merasa dirinya begitu rendah dan tidak pantas untuk mencapai banyak hal dalam hidup ini.
Kami mendoakan hamba-hambamu, mendoakan mereka dalam setiap hati yang mengalami keadaan terundung oleh rasa bersalah, yang masih menghitung-hitung luka yang disebabkan oleh orang lain, mereka yang sedang merasakan situasi karena penolakan dalam kehidupan yang melukai mereka. Kami mohon kemurahan dan kasih-Mu, dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, dan biarlah karya Roh Kudus yang melampaui setiap kemampuan manusiawi kami membalut setiap hati hamba-hamba-Mu, menolong mereka dan senantiasa menopang hamba-hamba-Mu untuk kuat menjalani kehidupan ini. Kami sekarang ini ya Tuhan mohon kemurahan dan penyertaan-Mu untuk perjamuan kudus yang akan kami terima tanggal 3 Oktober. Menjadi hari perjamuan kudus keluarga, dan biarlah kami terus menghidupi akan kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga, baik keluarga kecil, keluarga besar masing-masing, maupun keluarga yang lebih besar, kehidupan kami bersama-sama di GKJ Brighat Kinasih, dan juga terhubung dengan orang-orang percaya dimanapun. Biarlah roti dan anggur sebagai piranti perjamuan menjadi tanda hadir-Mu untuk menguatkan kehidupan iman dan hati kami. Kami sekarang ini juga Tuhan mau berdoa untuk setiap kegiatan yang dilakukan di wilayah dan komisi, Allah yang menolong dan memberkati, untuk sidang pleno majelis, untuk doa bersama-sama, untuk renungan tengah minggu, persekutuan online, Tuhan Allah yang menyertai dan menolongnya. Kami juga sekarang ini mau berdoa untuk rancangan pelayanan pengakuan iman untuk Saudari Rani Laurinda Permatasari. Tuhan Allah yang memberkati supaya hamba-Mu boleh merasakan akan kehidupan dalam penyertaan-Mu, dan iman yang sudah dinyatakan akan menjadi kekuatan menjalani hidup hari ini dan hari-hari mendatang. Juga Tuhan berkati supaya perlindungan-Mu menjagai anak-Mu menjalani hidup di dalam iman kepada-Mu. Kami sekarang ini mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sedang dalam perawatan maupun dalam kondisi yang sakit. Ibu Fran, Ibu Supianti Wardoyo, Ibu Tanti, Ibu Noto Sudarmo, Ibu Tati Guder, Ibu Surati, Bapak Surati, Ibu Tuti Joko, Bapak Ismeti Atmo Soekarto, Ibu Edi Wihargyo, Ibu Subarti. Allah yang menolong memberkati hamba-hamba-Mu, Tuhan Allah yang senantiasa menopang, dan berkat-Mu yang memulihkan dan menjagai mereka. Berkati juga keluarga yang harus merawat mendampingi, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, demikian juga kemampuan keuangan untuk bisa mendukung setiap proses perawatan yang harus dikerjakan. Kami mohon kasih dan kemurahan-Mu bagi hamba-hamba-Mu ini. Kami juga Tuhan sekarang ini mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu, keluarga-keluarga yang mengalami kesedihan, karena bagian dari keluarga yang sudah Tuhan panggil. Suwargi Bapak Setianto yang Tuhan panggil, kami berdoa untuk keluarga. Ibu Setianto bersama dengan anak-anak, cucu-cucu semuanya. Suwargi Bapak Tan Peter Chandra, kami berdoa untuk Ibu Neneng bersama dengan seluruh anak-anak, cucu juga. Tuhan Allah yang menolong dan memberkati. Untuk Suwargi Ibu Tanam Kamso, kami berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Arinto, Allah yang menolong, menguatkan dan menyertai, terlebih lagi menghidupi relasi di tengah-tengah keluarga setelah orang tua tidak bersama-sama dengan seluruh anak-anak dan keluarga.
Demikian juga Suwargi Bapak Pratekto yang Tuhan panggil, kami berdoa untuk keluarga besar, saudara-saudara dari Suwargi Bapak Pratekto, Allah yang menolong, menyertai dan memberkati semuanya dalam penyertaan-Mu dan dalam relasi di tengah-tengah keluarga. Kami sekarang ini juga Tuhan mau berdoa untuk kehidupan anak-anak-Mu yang sekarang ini sedang mempersiapkan diri untuk beberapa uji coba untuk belajar di sekolah kembali. Tuhan Allah yang menyertai supaya proses yang dijalani boleh berjalan dengan baik, menjagai kesehatan masing-masing, dan biarlah proses ini boleh membuat anak-anak merasakan bagaimana studi di sekolah, membangun relasi dengan teman, dan semuanya adalah cara untuk menumbuhkan mereka semakin dewasa. Berkati juga setiap orang tua yang harus mendampingi dan menyertai, Allah yang menolong semuanya untuk pendidikan anak-anak-Mu ini. Kami sekarang ini mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang ulang tahun di minggu ini, berdoa untuk Saudari Lucresia Yuna Natania, putri dari Bapak Franky dan Ibu Rahayu, berdoa untuk Saudari Maharani Kirana Putri, Saudari Septilia Kusumaningrum, putri dari Bapak Ibu Madiono, Saudara Kainova Mahendra Auditama, putra dari Bapak Ibu Unustia Bumi. Demikian juga Saudara Kresna Paksi Lare Panjawi, putra dari Bapak Ibu Yuli Purwanto, Saudari Ivana Katlea Falicia, putra dari Bapak Ibu Setio Nugroho, Saudara Lautresta Rosari Istriana. Demikian juga untuk Saudara Arjuna Yori Binerkahan, putra dari Bapak Ibu Cahyono Prastowati, Ibu Winarsih Waliti, Saudara Andrea Biskila Darmatayona, putri dari Bapak Ibu Lili Wahyu. Demikian juga Saudara Wahyu Yudatama Herlambang, putra dari Bapak Ibu Cahyo Herlambang, Ibu Dr. Yohana Puji Tiah Utami, Ibu Harjinah Darman Suhati, Saudara Yonatan Satrio Triyono, Ibu Sugiwiyati, Bapak Enrico Titus Libert, Saudara Andrew Edward Thomas, putra dari Bapak Ibu Alastair Edward Thomas. Sertai dan berkatilah hamba-hamba-Mu, Tuhan berkati dengan panjang umur, sehat dan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan. Kasih, berkat dan kemurahan-Mu yang Tuhan berikan, dan biarlah setiap hal yang dirasakan hamba-hamba-Mu, Allah yang menopang dan menolongnya. Kami sekarang ini mau berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga kepunyaan-Mu dalam setiap tantangan yang dirasakan dalam hidup, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, baik tantangan berpersoalan dengan relasi, ekonomi, berkait dengan kebutuhan, harapan-harapan di masa depan, Tuhan Allah yang menolong dan memberkati. Terkhusus di masa-masa pandemi yang masih berjalan ini, ada banyak hal yang tidak ideal seperti yang diharapkan. Berikanlah kami semua kemampuan untuk menyesuaikan diri dan terus senantiasa melakukan yang sebisa mungkin kami kerjakan untuk hari ini dan hari-hari mendatang. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Tuhan berkati dengan kemurahan-Mu, jagai dengan kesehatan para pemimpin kami, berkati dengan seluruh kemampuan yang hikmat, supaya boleh mengambil keputusan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu dalam tuntunan hati nurani mereka. Berkati dan sertailah proses vaksinasi supaya berjalan dengan baik, karena itu harapan bagi kami jalan untuk setiap pemulihan di masa pandemi ini. Kami mau serahkan kehidupan kami dalam doa kami masing-masing hari ini. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, inilah permohonan kami.
Kami sekarang ini sedang mempersiapkan diri untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami, dan layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kudus. Kami mau serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan sekarang ini terambil dari kitab Yeremia 31 ayat 3 dan 4. Yeremia 31 ayat 3 dan 4. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukacita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah minggu yang terakhir di masa khotbah berseri ini. Di minggu yang pertama kita menghayati dan belajar tentang hati yang kehilangan. Itu digambarkan seperti kecelakaan, benturan yang mematahkan tulang. Maka caranya adalah tulang itu dikumpulkan, kalau ada serpihannya, kalau masih utuh tapi retak harus dilekatkan, kemudian disatukan dan biarkan waktu yang akan memulihkan itu. Yang minggu kedua kita belajar tentang hati yang kesepian. Itu seperti otot yang lemes, itu seperti otot yang tidak ada energi. Caranya adalah sadari kondisi itu, kemudian latih pelan-pelan dalam membangun relasi dengan yang lain. Tidak usah dipaksakan, tetapi belajar, karena otot harus dilatih pelan-pelan. Dan hari ini kita akan belajar tentang hati yang rasanya itu rendah diri banget gitu. Dan sebenarnya masih ada beberapa topik, misalkan soal penolakan, misalkan soal rasa bersalah, misalkan soal kegagalan, misalkan soal menghitung-hitung luka gitu. Tapi karena waktunya, jadi ada 3 topik itu, dan kalau yang lain ini dibutuhkan, silakan saja chat di chatnya kanal YouTube. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan fokus pada tema kita di minggu ini soal rendah diri. Rendah diri itu digambarkan seperti imunnya yang lemah. Jadi rendah diri itu seperti kondisi imun yang sedang lemah dan buruk. Nah, sekarang kita akan cari tahu penyebabnya. Kira-kira penyebabnya apa? Macam-macam penyebabnya. Misalkan saja penyebabnya soal fisik. Ada orang yang merasa fisiknya tidak sempurna, tidak sama dengan yang lain, atau tidak seperti yang dia harapkan, maka dia akan mengalami rendah diri dan tidak percaya diri bersama dengan yang lain. Bisa saja penyebabnya adalah kondisi keluarga, baik itu kondisi ekonomi, baik itu kondisi sosial keluarganya, kondisi relasi orang tua dan seterusnya. Maka dia merasa dirinya tidak layak
untuk bersama-sama dengan yang lain, ada sesuatu yang kurang dan dia merasa nggak pantas, atau bahkan lebih dalam lagi dia merasa Tuhan salah menempatkan saya di keluarga ini. Sudah keluarganya miskin, kemudian orang tuanya kacau dan dia merasa berada di tempat yang salah. Dan yang menempatkan saya di situ itu adalah Tuhan. Dan itu kemudian dia kehilangan percaya juga sama Tuhan. Yang berikutnya lagi bisa saja soal perundungan yang dia alami. Jadi tadi soal fisik, ekonomi, soal keluarga, bisa saja dia mengalami perundungan sejak kecil, ada banyak hal yang dicerca, banyak hal yang didengar dan itu sangat buruk. Dan itu menjadi tabungan emosional yang sangat buruk dalam dirinya. Tidak ada relasi cinta, tidak ada relasi yang bagus. Dan dia merasa semuanya jadi nggak bagus. Dan dia nggak pede dengan dirinya. Dan dia akan sulit membangun dirinya menjadi berharga. Untuk dirinya sendiri bahkan. Ada banyak penyebab yang lain. Nah, bagaimana cara kita untuk mengenali, ini ciri-ciri, mengenali diri kita sendiri, kita ini sedang rendah diri apa enggak gitu. Yang pertama dikatakan adalah kita ini gampang terluka dan tersinggung enggak? Orang kalau gampang terluka dan tersinggung itu tanda-tandanya dicek. Jangan-jangan kita punya persoalan dengan harga diri kita. Misalkan saya ini kan nggak punya rambut gitu ya. Terus di sebelah saya itu ada Mas Eka, itu suka gini. Terus lihat saya terus gini. Itu saya tersinggung nggak? Kalau saya gampang tersinggung itu berarti ada masalah dengan saya. Padahal kan itu rambut-rambutnya Mas Eka sendiri. Nggak ada urusan sama saya, tapi saya gampang tersinggung. Ih, kamu sih gaya banget dengan rambutmu gitu. Nggak tahu itu melukai saya gitu. Misalkan saja kita rendah diri karena soal ekonomi gitu ya. Kemudian ada teman kita yang suka buka HP terus lihat, terus di belakangnya ada dipamerkan itunya gitu. Terus kita kayak merasa langsung HP-nya kayak menciut gitu, terus taruh di bawah gitu. Nah itu tanda-tanda kita orang yang ya ngapain sih, apa hubungannya HP-nya dia sama kita gitu. Ya dia punya HP, ya oke, kan belum tentu HP-nya dia sendiri, siapa tahu dia cuma dikasih, walaupun mereknya ini gitu. Tapi kan kemudian itu, tindakan itu yang nggak ada kaitan sama kita, itu terasa menyerang, itu terasa mengintimidasi hidup kita. Jadi kalau kita ini gampang terluka, kalau kemudian kita gampang banget tersinggung, yang kadang-kadang bahkan nggak ada hubungannya sama kita, tapi terasa itu buat kita, itu tandanya indikasi bahwa kita mengalami rendah diri. Dan itu tergantung, ini level akut banget itu, kita bayangan sendiri saja sudah melukai diri sendiri gitu. Jadi itu bagian yang pertama untuk mengenali, kita ngalami ini enggak. Yang berikutnya lagi adalah kita jadi orang yang curiga dengan respon orang. Mau ungkapan negatif lebih curiga, ungkapan positif saja curiga kok. Misalkan ada orang, Pak Pendeta nih hidungnya mancung ya gitu. Maaf ya ini hoax. Hidungnya mancung ya, tapi dalam hati saya, ini dia mau ngomong apa, mesti habis ini rambut ini mesti. Jadi semua yang bahkan respon positif dari orang itu sudah dicurigai nanti akan ujungnya ke sana, akan ada yang lain yang sedang mau dikerjakan. Padahal enggak juga gitu. Ini misalkan kalau penyebabnya itu fisik ya, kalau penyebab ekonomi sama lah kira-kira tadi itu. Kalau kemudian hubungannya berkaitan dengan soal hati yang enggak kelihatan gitu, maka tindakan orang itu bahkan pujian, presentasimu bagus banget dong.
itu betul-betul tulus bagus, tapi karena kita punya perundungan di masa lalu tentang presentasi yang kita dicecar, yang kita dipermalukan di depan orang, omongan itu yang pujian itu bisa mengingatkan kita akan luka di masa lalu dan itu rasa-rasanya menyerang hidup kita. Curiga atas setiap tindakan, baik respon yang negatif itu pasti lebih melukai, apalagi yang negatif ya, yang positif saja dicurigai apalagi yang negatif gitu. Kalimatnya kebalik-balik, belibet gitu. Oke, kemudian yang ketiga sebagai tanda kita mengenali itu adalah dengan kita ini punya hasrat mencapai sesuatu yang besar enggak? Kita punya angan-angan yang kita mau upayakan apa enggak? Kita punya cita-cita dan kita punya energi meraihnya enggak? Gitu. Kalau itu enggak ada, jadi kita ini kayak kehabisan energi, enggak punya daya untuk pengen angan-angan itu dan berjalan untuk sampai ke sana. Karena tadi kalau bahasanya imun yang lemah itu membuat kita enggak punya daya. Jadi imun yang lemah itu gampang tersinggung, imun yang lemah itu membuat kita gampang curiga dengan yang lain, dan imun yang lemah itu membuat kita enggak punya daya, enggak punya energi untuk bergerak untuk mencapai sesuatu. Kalau kita rasanya lumrah, wis ngene wae wis sesuk ya wis nganti mati wis ngene ra apa-apa wis. Tahu bahwa tapi enggak punya daya, enggak berani bahkan punya mimpi, cita-cita, dan enggak ada daya untuk mengupayakannya. Kalau itu terjadi, berarti sebenarnya kita berada dalam tanda-tanda orang yang mengalami rendah diri. Nah sekarang bagaimana P3LH-nya, pertolongan pertama pada luka hati ini? Ada banyak beberapa, tetapi saya ringkas jadi 2 saja karena nanti kita akan lihat video tentang cara menumbuhkan imun yang bagus dalam lingkungan keluarga supaya nanti cukup waktunya. Jadi pertolongan pertama untuk luka hati ini, yang pertama adalah mengasihi diri sendiri. Dengan cara apa? Merasakan kasih Allah. Kita nggak bisa mengasihi diri sendiri karena gimana saya mengasihi diri sendiri? Saya nggak punya daya untuk mengasihi kan gitu. Maka rasakan kasih Allah itu. Maka rasakan cinta Tuhan itu dalam hidup kita. Maka bacaan kita dikatakan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Karena sebenarnya konteksnya pada waktu itu adalah Israel sedang merasa rendah diri betul. Dengan pengalaman hidup sebagai sebuah kelompok bangsa, mereka mengalami banyak hal yang membuat dia merasa tidak berharga. Penjajahan, persoalan dengan orang lain, mengalami penderitaan yang begitu panjang, besar, dan itu sangat membuat mereka merasa rendah diri. Tidak pantas sebagai sebuah pribadi maupun juga sebagai bangsa. Maka dikatakan dari jauh Tuhan menampakkan diri. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dikatakan lagi yang berikutnya lagi. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Rasakan bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal yang gak akan ada selesainya. Mau apapun keadaan kita. Yang berikutnya lagi dikatakan. Aku akan membangun engkau kembali. Oke, saya terpuruk tapi Tuhan akan membangun saya kembali. Dikatakan lagi. Sehingga engkau dibangun hai anak-anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Rasakan kasih itu. Kemudian pertanyaannya, rasakan kasih Tuhan dalam kondisi fisik yang buruk gimana? Rasakan kasih Tuhan dalam kondisi keluarga yang tidak baik-baik saja gimana? Rasakan kasih Tuhan dalam setiap perundungan yang saya alami bagaimana? Di bagian kedua, itu lanjutan dari bagian yang pertama ini.
rengkuh apa yang kita punya dan mengembangkan apa yang kita punya itu. Apa yang membuat kita merasa rendah diri karena kita fokus pada apa yang tidak kita miliki. Kita sulit merasakan kasih Allah karena kita fokus atas apa yang tidak kita punya. Kita merasa Tuhan tidak mencintai saya karena saya membandingkan saya dengan orang lain atas apa yang dia punya dan itu tidak saya punya. Dan itu rasa-rasa yang kita nggak merasa berharga bukan karena Allah tidak mencintai, karena kita sedang membandingkan diri kita dan kita merasa tidak punya ini, tidak punya itu, tidak punya ini, tidak punya itu. Dan orang lain punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Padahal kasih Allah itu spesifik buat kita semuanya. Seperti pengantar ibadah kita tadi itu. Mari rasakan apa yang saya punya, dari sana Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya hidupi dan saya kembangkan. Kalau cerita tentang Nick itu sesuatu yang sudah sangat familiar. Tidak punya tangan, tidak punya kaki, jadi motivator terbesar di dunia. Ada atlet Amerika yang lahirnya itu tidak punya kaki, nggak punya tungkai kaki, ke bawah ini tidak ada. Apa yang dia punya? Dia punya kepala, dia punya bahu, dia punya tangan, dia punya badan, sampai pangkal pahanya ini. Hanya itu saja. Jadi dia kalau jalan ada di roda, dan kemudian dengan kursi roda itu dengan kakinya dia gerakkan itu. Tapi dia jadi atlet, badannya sangat kekar. Jadi ini kuat, ini gede banget. Saya lepas dulu ya, biar kelihatan, kurang gede. Begitu gede banget, dan dia adalah orang yang bisa berlari dengan tangan yang tercepat di dunia ini. Dia nggak punya kaki, maka dia nggak perlu latih kakinya. Tapi dia punya tangan dan kembangkan tangannya. Dia kembangkan itu dengan sangat luar biasa. Dia masih merasakan cinta Tuhan dengan kedua tangannya, dengan kepalanya, dengan badannya. Dia punya itu dan dia kembangkan itu. Mengasihi diri sendiri dengan cara merasakan kasih Allah, rengkuh apa yang kita punya dan kembangkan itu. Tuhan tidak menuntut kita untuk sesuatu yang tidak diberikan sama kita. Tapi Tuhan meminta kita mengembangkan apa yang dikasih sama kita. Dan yang terakhir, mari keluarga dipanggil. Ini persiapan untuk bulan keluarga besok. Anak kecil tumbuh dalam cinta dan relasi, karena di sana akan mengembangkan hidupnya. Kita lihat video. Kalau kita kembali tadi soal penyebab rendah diri kita, jangan-jangan bukan soal fisiknya yang membuat kita rendah diri, tapi soal cercaan lingkungan tentang itu yang membuat kita rendah diri. Bukan soal kondisi ekonomi yang membuat kita rendah diri, tetapi kondisi lingkungan dan bahkan keluarga kita sendirilah yang menyebabkan itu. Jadi sekarang ini di bagian akhir tadi kita lihat berkaitan dengan video itu, kita yang harus bersama-sama menumbuhkan itu. Tapi jangan takut kalau anaknya sudah gede, kan sudah di atas 5 tahun, enggak. Semua tetap butuh. Kapanpun waktunya, umurnya, mereka butuh. Ada koneksi, ada kata-kata yang terus dibangun, kemudian ada game, permainan, dan ada community. Dan saya berharap betul dengan lihat ini, semoga pandemi segera selesai, anak-anak balita kumpul lagi, itu sangat-sangat luar biasa. Mereka belum mengerti firman Tuhan, tapi terkoneksi dengan yang lain, main bersama, itu sesuatu yang luar biasa. Dan kita boleh belajar, Tuhan mengasihi kita, dan semoga kasih itu kita salurkan pada orang lain, supaya mereka tumbuh dalam harga diri yang pantas,
untuk dirinya, untuk orang lain, dan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Satu teduh buat kita. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk setiap apa yang kami hayati dalam kehidupan kami, akan cinta kasih-Mu yang besar dan kekal dan terus berkarya untuk memulihkan setiap keadaan. Kami ingin merasakan kasih-Mu, supaya kami mampu mengasihi diri kami sendiri dan kami mengasihi orang lain. Supaya kami menjagai harga diri kami yang pantas di hadapan-Mu dan kami juga menjagai harga diri orang lain yang pantas di hadapan-Mu juga. Dan terlebih lagi mampukanlah setiap keluarga untuk membangun relasi, bermain bersama dengan anak-anak, terus mengucapkan, belajar berkata-kata, dan membangun persekutuan komunitas baik di rumah maupun juga dengan yang lainnya. Kami mau serahkan semuanya ini dalam kasih kemurahan dan berkat-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Disilakan bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan masa, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Lukas 6 ayat 38 yang demikian sabdanya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dengan sukacita dan penuh syukur kita memberikan persembahan diiringi dengan memuji Tuhan dari PKJ 216 bait yang pertama, berlimpah sukacita di hatiku. Silakan untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu ya Tuhan Allah, sumber hidup dan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu untuk setiap hal yang boleh kami terima dan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat, kekuatan, kesehatan, perlindungan. Demikian juga berkat-berkat lainnya yang boleh kami terima dan kami rasakan. Dan saat ini ya Allahku, sebagai rasa syukur kepadamu, di dalam ibadah saat ini kami membawa rupa-rupa persembahan. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan ucapan syukur, persembahan tanah, persembahan sekolah minggu, demikian juga persembahan pendidikan dan persembahan-persembahan yang lainnya. Kami ingin serahkan di hadapan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima, memberkati, bahkan menyucikan persembahan ini, supaya persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja-Mu Berat Kinase dan setiap hamba-Mu yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan, kiranya Tuhan memberikan roh kebijaksanaan dan takut akan Tuhan, sehingga setiap yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allahku, kami mohon pengampunan-Mu apabila di dalam kami memberikan persembahan ini, kami melakukan kesalahan melalui angan-angan, pikiran dan tingkah laku kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Haleluya, amin. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 436 bait pertama dan ketiga, Lawanlah Godaan.
Kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini untuk melanjutkan kehidupan kita dalam kemurahan kasih Allah yang kekal dan senantiasa memperbaharui kehidupan kita. Terimalah penyertaan dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di